Halo netizen, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Dalam video kali ini saya mau membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar mengenai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah menteri termuda dalam Kabinet Indonesia Maju. Namun dia sering menuai kontroversi karena kebijakannya yang dianggap nyeleneh. Sebelumnya, ia diangkat oleh Presiden Jokowi untuk memberikan warna perubahan terhadap dunia pendidikan. Terakhir beredar berita bahwa Nadiem tidak akan mewajibkan mata pelajaran sejarah untuk SMA dan SMK. Kabar itu pun langsung mendapat banyak reaksi, terutama dari Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang mengatakan Nadiem Makarim tidak paham akan sejarah. Nadiem juga dinilai bersikap pragmatis terhadap pendidikan. Selain wacana penghapusan mata pelajaran sejarah, berikut ini adalah sederet kontroversi Nadiem Makarim yang lainnya. Yang pertama, wacana pembelajaran jarak jauh permanen. Nadiem sempat melontarkan pernyataan bahwa pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi bisa diterapkan permanen setelah pandemi corona selesai. Menurutnya, proses adaptasi yang dilakukan guru dan siswa di masa pandemi dengan teknologi tidak akan terulang, sehingga perlu dijadikan peluang menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, kerjasama dengan Netflix. Selama pembelajaran jarak jauh, Nadiem menggandeng Netflix dalam pengadaan film dokumenter untuk program belajar dari rumah. Film tersebut ditayangkan di TVRI. Nadiem menyebutkan kerjasama Kemendikbud dan Netflix ini tidak menggunakan anggaran negara alias gratis. Komisi Penyiaran Indonesia menyayangkan langkah Kemendikbud karena memilih konten kreator luar negeri. Hal ini dapat dipandang sebagai jalan pintas dan kurangnya apresiasi pada produksi konten dalam negeri. Yang ketiga adalah bayar SPP bisa pakai GoPay. Nadiem mengeluarkan kebijakan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP bisa dilakukan melalui GoPay, yang merupakan dompet digital milik Gojek. Nadiem sendiri adalah pendiri dan mantan CEO Gojek. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika sekolah-sekolah menerapkan pembayaran uang SPP menggunakan GoPay karena dapat memudahkan ya. Tapi Komisi 10 akan memprotes jika pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Nadiem, karena syarat akan penyalahgunaan wewenangnya sebagai Mendikbud. Menanggapi hal itu, Nadiem menegaskan pembayaran SPP yang bisa memakai GoPay bukan kebijakan Kemendikbud, dan dia juga sudah melepas semua kewenangannya di Gojek. Menurut Nadiem, penambahan fitur pembayaran SPP murni inovasi Gojek untuk memenuhi persaingan pasar. Oke, mari kita lihat profil singkat Nadiem Makarim. Pria kelahiran Singapura 4 April 1984 ini merupakan anak ketiga pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayah Nadiem adalah aktivis sekaligus pengacara ternama di Indonesia. Pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama dia jalankan di Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di Singapura. Lulus dari SMA, Nadiem melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas Ivy League di Amerika Serikat. Kemudian Nadiem melanjutkan S2 ke alma mater sang ayah, Harvard University, hingga meraih gelar Master of Business Administration. Setelah lulus S2, Nadiem kembali ke tanah air dan bekerja di sejumlah perusahaan di Jakarta. Hingga akhirnya pada 2010, Nadiem mulai mendirikan startup sendiri yaitu Gojek yang kini menjadi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Nah, Gojek lahir dari kebiasaan Nadiem yang sering menggunakan ojek untuk pergi ke kantor. Baik netizen, itulah ulasan pilihan redaktur Tagar mengenai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.